Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentunya mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang sangat sejuk ini ya. Jadi kalau pada subuh ini Jogja sejuk, cenderung dingin bahkan. Tapi nanti siang tuh panas. Jadi kita nikmati di suasana yang sejuk pada subuh ini untuk melakukan sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Ya, dalam hal ini paling tidak buat saya sendiri, menasihati diri sendiri, dan bila mana bermanfaat bagi teman-teman sahabat yang mulia tentu alhamdulillah gitu ya. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini yang ingin saya sampaikan adalah hiruk pikuk ya, yang sampai hari ini masih terus terjadi terkait dengan perdebatan tentang para habaib itu ya, kaum Ba'alawi itu sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ini sampai hari ini terus hiruk pikuk, dan saya sempat melihat beberapa video baik di Facebook maupun di YouTube itu dari kelompok ya, saya menyebutnya geng Imad ya, karena si Imaduddin ini yang yang mengawali bikin perkara ini ya, si Imaduddin ini. Yang pro Imaduddin ini mengerikan ini ya. Jadi dengan konten yang cenderung sangat provokatif dan bahkan sangat menghina ya, menyatakan bahwa para habaib itu bukan dzurriyyah Rasulullah ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya ingin menegaskan ya, posisi saya adalah saya percaya bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah ya. Saya berdiri bersama para habaib ya. Apa alasan saya? Saya tidak ada ilmu tentang sejarah tentang nasab Rasulullah, saya nggak ada ilmu. Justru karena nggak ada ilmu itulah maka saya mencari ilmu. Nah, ilmu yang saya dapatkan adalah dari ulama-ulama yang menjadi rujukan saya, yang kompeten, yang kredibel, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan ya keilmuannya. Paling tidak kalau saya di Indonesia ini yang selalu saya ikuti ya, itu adalah Ustadz Abdul Somad UAS dan Ustadz Adi Dayat UAH. Itu referensi saya ya, karena kedua beliau ini yang saya sangat percayai keilmuannya ya. Mereka berguru atau mencari ilmu sampai di negeri yang jauh ya. Ustadz Adi Hidayat itu sampai ke Libya ya, ke Kairo. Demikian juga dengan Ustadz Abdul Somad ya, Al Azhar, kemudian di mana itu di Afrika itu di aduh lupa saya ya, pas lagi blank aja ini, dekatnya Nigeria itu, sampai ke sana ya. Mereka juga bergelar doktor ya, bahkan UAS itu profesor ya. Nah, kedua ulama referensi saya ini sudah menegaskan ya, UAS apalagi itu sangat tegas ya, postingannya beredar di mana-mana. Beliau bahkan bisa membuat suatu menarasikan, menyampaikan begitu hafal ya, detail ya, urutan ya dari habaib yang sekarang ada ini sampai terus ketemu dengan
keturunan Rasulullah, ya, keturunan Rasulullah, baik baik dari apa namanya, Husain, ya, cucu Rasulullah, maupun dari Hasan, ya, itu beliau bisa menarasikan gitu, dan beliau sangat 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 kredibel ya cara menyampaikannya itu. Kemudian berikutnya Ustadz Adi Hidayat, bahkan terakhir kemarin yang saya sangat sangat terharu juga gitu. Beliau menyatakan kekaguman kepada eh, Habib Umar bin Hafiz, ya, itu salah satu Habib yang level internasional, yang tinggal di Yaman, di kota Tarim, yang pengikutnya jutaan, ya. Beliau mengatakan eh, betapa sejuknya kalau melihat sosok atau figur Habib Umar bin Hafiz. Saya pun demikian. Saya melihat Habib Umar bin Hafiz itu merasa luar biasa beliau ini, teduh gitu menurut saya. Ya, beliau orang Yaman ya, orang-orang ras Arab lah gitu ya. Bahasanya juga bahasa Arab, tapi postingan-postingannya kan selalu ada terjemahan. Saya bisa mengikuti. Ya, jadi Ustadz Adi Hidayat aja yang beliau berlatar belakang Muhammadiyah, menyatakan putra Muhammadiyah, ya, apa namanya, kagum dengan Habib Umar bin Hafiz, ya. Yang berikutnya ya saya ikuti, ya, yang ini membuat keyakinan saya makin kuat, ya, itu adalah dua Habib, masing-masing Habib Umar bin Hafiz sendiri dan muridnya, ya, Habib apa namanya, astagfirullah, saya kok lagi lupa. Habib, wajahnya ingat saya, tapi lagi blank aja ini. Ya Allah, Habib. Masya Allah, saya lupa. Mohon maaf ya. Kalau lagi blank bagaimana? Jadi lupa. Tapi wajahnya saya ingat. Itu saling memuji, ya. Muridnya beliau, muridnya Habib Umar bin Hafiz, ya. Saya tidak membuat catatan nih, jadi saya nggak bisa ngerpek ini. Beliau saling memuji, ya. Habib Umar bin Hafiz menyatakan muridnya ini yang namanya Habib bukan Jafar, Habib, astagfirullah, mohon maaf saya lupa. Itu wajahnya kalau Habib Umar bin Hafiz mengatakan kalau ingin melihat wajah Rasulullah, ya, maka lihatlah Habib Jufri. Nah, Habib Jufri, baru ingat ya, akhirnya Allah memberi petunjuk, saya memberi petunjuk ini Habib Jufri, ya, itu muridnya Habib Umar bin Hafiz. Wajah Rasulullah itu kata beliau mirip-mirip Habib Jufri. Jadi bagi orang seperti saya yang sangat mengharapkan bisa bermimpi dengan Rasulullah tapi belum terwujud, saya bisa membayangkan kira-kira seperti apa wajah Rasulullah karena sudah dikasih tahu bocorannya oleh Habib Umar bin Hafiz. Dan sekelas Habib Umar bin Hafiz itu saya yakin tidak hanya sekali, pasti berkali-kali, dan bahkan bisa setiap saat, ya, ingin berjumpa dengan Rasulullah, dengan datuknya dalam mimpi. Dan ingat bahwa wajah Rasulullah itu, ya, tidak bisa ditiru oleh setan, tidak bisa ditiru oleh iblis. Iblis bisa menyerupai yang lain selainnya, tapi wajah Rasulullah tidak bisa ditiru oleh iblis dan jajarannya. Sehingga kalau orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dengan tanda-tanda yang sudah banyak disampaikan, maka itu insya Allah adalah memang sosok atau figur Rasulullah. Ya, jadi Habib Umar bin Hafiz menyatakan kalau ingin melihat wajah Rasulullah, pandanglah Habib Jufri ini, mirip-mirip katanya. Tentu lebih ganteng, tentu lebih tampan, karena Rasulullah ini Rasul Nabi yang paling tampan, ya, bahkan lebih tampan dari Nabi Yusuf. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian berikutnya Habib Jufri ini, si murid ini juga sangat luar biasa, sejuk kalau melihat beliau ini. Ya, memang tampan, ganteng. Habib Jufri mengatakan kalau ingin melihat akhlak Rasulullah, ya, kan kita nggak mungkin, ya, mungkin kita bisa melihat membaca dari Al-Quran, dari hadis, tapi kan sosok figurnya itu beliau sudah wafat 14 abad yang silam. Habib Jufri mengatakan kalau ingin melihat akhlak Rasulullah, lihatlah akhlaknya Habib Umar bin Hafiz. Jadi kedua Habib ini saling katakanlah menyampaikan referensi dan sekaligus pujian-pujian. Nah, teman-teman, jadi kalau buat saya perkara huru hara, ya, yang dimulai dari si Imat ini lebih kepada, ada yang mengatakan sebagai operasi intelijen, bisa jadi, ya, bisa jadi, ya.
untuk memecah belah umat. Sebelum si Imad ini memunculkan perkara ini, kita semua damai, tenang-tenang saja, ya. Dan seperti kita ketahui, si Imaduddin ini membuat yang dalam tanda petik tesis atau karya ilmiah tentang kenasapan ini, yang kemudian menyimpulkan bahwa para Habib itu bukan Dzurriyyah Rasulullah. Itu hanya dari hasil googling, ya, dari hasil mencari informasi di Google. Kalau di Google itu yang dapatnya informasi yang salah kan juga artinya fatal hasilnya, ya. Jadi bukan berdasarkan suatu kajian dari kitab-kitab yang lebih sahih gitu, bukan sekedar dari Google, ya. Nah, kemudian mengapa si Imad ini melakukan ini? Kemarin Habib Imam besar, ya, itu menyatakan bahwa perkaranya hanya karena si Imad ini datang ke lembaga yang khusus menangani masalah nasab Rasulullah ini. Lagi-lagi saya lagi blank juga dan tidak membuat satu kerpean, ya, minta supaya alawiyah, ya, jadi majelis itu ada alawiyahnya gitu namanya, supaya dia dinasabkan punya garis kepada Wali Songo si Imad ini. Nah, karena tidak diluluskan, kemudian dia bisa dikatakan marah, dan kemudian yang muncul adalah kebencian kepada para habaib ini, dan kemudian dia membuat huru hara, ya, dengan mengatakan para habaib itu bukan Dzurriyyah Rasulullah. Jadi itu yang pertama secara pribadi. Secara berikutnya, barangkali dia adalah orang yang digarap untuk memecah belah umat Islam, dan sekarang memang kita terpecah, ya, dari kalangan ulama. Sebagian ada yang pro Imad ini, ya, ada yang pro Imad ini, ya, dan persoalan ini kemudian melebar kepada permusuhan lah dalam tanda petik gitu, ya. Karena akhirnya imam besar juga mengatakan dimanapun Imad berada, ya, jangan kasih panggung. Kalau dia sudah sempat mau naik panggung itu bubarkan, itu perintah imam besar, ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks ini saya percaya memang ini adalah cipta kondisi untuk memecah belah umat Islam. Karena seperti kita ketahui, para habaib ini, terutama habib yang katakanlah bahasa saya yang top lah, itu punya pengikut jutaan. Kita ingat, ya, imam besar, ya, Habib Rizik itu, ya, dalam aksi bela Islam yang saya juga ikut di dalamnya. Jadi saya gini-gini alumni 212, ya, aksi bela Islam, ya. Meskipun tidak full karena faktor Habib Rizik imam besar, tapi tentu, ya, bahwa aksi bela Islam itu bisa menyedot, ya, menjadi magnet yang sehingga orang mengatakan, ya, ada data yang bahkan dari satelit juga bisa diprediksi, ya, yang datang itu antara 10 sampai 15 juta karena figur Habib Rizik, ya. Dan terbukti Anies Baswedan ketika itu, ya, mau nyagup di DKI itu akhirnya menang dukungan Habib, padahal secara teori di atas kertas nggak mungkin Anies menang, ya, melawan Ahok yang didukung oleh rezim Sarkowi, didukung oleh para oligarki, ya, 9 naga, bisa dimenangkan oleh Anies Baswedan karena dukungan Habib Rizik dengan jajarannya, dengan umatnya. Jadi ini yang dianggap berbahaya bagi mereka yang benci Islam, ya. Atau paling tidak juga mereka yang mengaku Islam tapi sebetulnya adalah kaum munafik, Muslim tapi memusuhi ulama, memusuhi Habib, ya. Dan juga apalagi Habib Umar bin Hafiz itu pengikutnya lebih banyak lagi karena dia kelas internasional. Setiap beliau datang dimanapun selalu yang datang jutaan, ya. Kualitas-kualitas seperti ini, kapasitas-kapasitas seperti ini tidak mungkin kalau bukan tidak memiliki satu nasab yang dari sosok yang luar biasa. Dan tentu yang kita maksud adalah Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin umat Islam, pemimpin umat manusia sedunia ini. Keturunannya tentu, ya, punya kapasitas yang dahsyat, ya. Satu lagi, yang terakhir kemarin saya juga melihat video pernyataan Mbah Mun, almarhum Mbah Mun. Memang video lama, tapi pada waktu itu Mbah Mun mengatakan bahwa dari 9 wali itu hanya 2 yang bukan habaib, bukan keturunan habaib.
Yang lain Habib semua. Bayangkan, penyebar agama Islam di Indonesia Habib, para habaib. Ya, habaib itu jamak ya. Itu adalah para habib. Jadi oleh karena itu saya kira statement Mbah Mun pun menjadi referensi saya. Sekualitas Mbah Mun, ya, Mbah Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair mengatakan. Jadi jangan macam-macam. Nah, buat teman-teman sekalian, ya, sebagai apa namanya penutup, saya ingin menyampaikan, ya kita kan juga semuanya diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya, ini juga banyak yang menyatakan seperti yang mau saya katakan ini. Seandainya misalnya, ya, misalnya, para habaib itu bukan duriah Rasulullah, juga nggak ada ruginya kita. Kita mencintai para ulama, mereka itu para ulama, punya jasa besar terhadap perjuangan Islam. Mencintai sesama Muslim itu adalah apa namanya ajaran Rasulullah. Tapi coba kalau di antara kita ada yang kemudian menjadi kelompoknya imat, ya, tidak percaya para habaib itu duriah Rasulullah, tapi ternyata nanti benar, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat itu? Ya? Seperti yang disampaikan oleh Gus siapa itu, yang dari Kediri itu, ya, yang mengatakan bahwa bagaimana kalau ternyata benar, ya, ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah karepmu piye, kamu kok sama anak apa putu-putuku kok seperti itu, cucu-cucunya kok seperti itu sikapmu. Jangan berharap dapat syafaat. Jadi lebih aman lah katakanlah. Kita mengakui para habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Seandainya salah juga nggak masalah. Kita mencintai mereka. Mereka adalah para ulama, ya, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itu teman-teman ya. Sekali lagi saya berdiri di belakang para habaib. Saya percaya bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah dengan alasan-alasan yang sudah saya kemukakan tadi. Ya. Untuk kalian yang anti habaib, termasuk naudzubillah ini penyanyi favorit saya Bang Haji Roma Irama ternyata ikut geng imat juga itu. Saya jadi mikir ini, apakah saya masih merasa perlu menikmati lagu-lagunya Soneta Group itu, kalau sekarang orangnya yang masih ada sudah tua bangka itu ternyata sikapnya di ujung hidupnya seperti itu. Saya lagi mikir ini, apa saya delete aja itu memori saya tentang kekaguman saya pada Bang Haji Roma Irama itu. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.